Kita di episode yang pertama ini kita menyidak di salah satu wilayah kelurahan atau desa di wilayah Kabupaten Sleman ini, yang desa ini menjadi pelopor desa bersinar di Indonesia. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol, kita akan mengulik abis tentang desa bersinar ini adalah di Kelurahan Condong Catur. Oke? Dan kali ini kita langsung meluncur di Kelurahan Condong Catur, langsung ketemu sama tokoh atau yang punya Condong Catur. Yang punya Condong Catur. Maksudnya adalah yang memimpin Condong Catur. Halo Pak Reno. Ya. Sehat Pak Reno. Ya, salam sehat. Salam sehat tanpa narkoba. Oke, Jospen, tepuk tangan dong, Lim. Salam sehat tanpa narkoba, luar biasa sekali Pak Reno. Ternyata masih muda ya, Tim. Biar enak deh, Pak. Boleh panggil Mas atau Pak ini? Boleh ya? Boleh. Panggil Mas ini boleh ya? Mas oke ya? Ketoknya saya nombang, nanti Pak. Saya nombang ya. Dah apa ya? Dah apa ya, Pak? Oke. Yo, nanti yo Pak, yo kadang-kadang Mas itu loh. Nek tak undang Pak kok yo ketok nom banget, masih muda sekali, tapi nek Mas kok yo yang punya Condong Catur. Oke, Pak Reno, sehat semua Pak Reno? Alhamdulillah sehat dan Keluarga, anak-anak sehat gitu. semuanya sehat. Masih muda. Sudah jadi lurah ya Pak ya? Amin. Luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangan nih, sekali lagi. Masih muda Pak Reno jadi lurah. Pak Reno, ngomong-ngomong soal desa bersinar nih Pak Reno. Desa bersinar ini, Condong Catur ini yang saya dengar menjadi pionir ya untuk pertama. Itu gimana Pak ceritanya? Atau prosesnya gimana Pak untuk menjadi desa bersinar? Ya, sebelumnya ini kan perjalanan jauh. Karena di Condong Catur ini memang dari temuan ya, ini by data yang ngomong yang ngomong bahwa di Condong Catur yang ada di Kecamatan Lipo ini salah satu pengguna ya, jumlah pengguna narkoba tertinggi di DIY. Tertinggi di DIY. DIY? Enggak hanya di... Ya, itu dulu ya. Berawal dari keadaan seperti itu. Lanjut. Maka itu kita akan berbenah ya dari Condong Catur yang dulunya banyak penggunanya ya. Kita juga harus mengerti bahwa ini adalah ancaman bagi kita semua. Nah, dengan itu maka kita menyadari bahwa pentingnya bahwa pemerintah ini harus care dengan permasalahan tersebut. Tidak hanya menganggarkan ya, menggugurkan kewajiban ya, kita anggarkan saja lah. Tapi enggak, kita betul-betul menganggarkan dan kita betul-betul ini tugas kita semuanya. Hanya pamong tapi juga masyarakat Condong Catur untuk bersama-sama kita ini perang terhadap narkoba. Artinya untuk memerangi narkoba ini memang diperlukan semua lapisan masyarakat ya Pak ya? Ya. Jadi ini tidak bisa berjalan satu pihak saja. Oh begitu ya. Masyarakat, nanti ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, emak-emak juga terlibat. Nek emak-emak terlibatannya gini. Emak-emak punya anak juga. Oh, sebanyak kita memberikan pemahaman pada emak-emak itu memudahkan kita, karena kan dia juga dekat dengan anak-anak. Karena emak-emak yang anak dong. Gitu. Anak, ayo kita bareng-bareng dong. Ngasih himbauan ke mama seperti itu karena mama itu lebih dekat kepada anak-anak. Oke. Nah, Pak Reno tadi kan Pak Reno ngomong tentang anggaran. Iya kan tadi ngomong tentang anggaran. Itu iya Pak gimana? Alokasinya didapat dari mana, terus berapa, gede atau enggak itu di awal-awal itu? Jadi saya jadi lurah tahun 2015. 2015. Kemudian dari 2015 itu kita menginventaris permasalahan apa saja ya yang harus kita tangani bersama-sama. Termasuk salah satunya adalah permasalahan narkoba. Ini yang alhamdulillah ya, karena kita kos-kosannya banyak. Tahu berapa kos-kosannya? Berapa Pak? Di tempat kita ada
3.000 kos-kosan. 3.000 kos-kosan. Tim ada 3.000 kos-kosan. Kalau kos-kosan yang putri ada berapa? Iya, itu ada. Ini diedit ya. Yang jomblo-jomblo oke. Artinya kan ada sekitar 30.000 mahasiswa ya yang ada di sini. Kemudian juga ada banyak orang-orang juga mencari nafkah di wilayah Condong Catur. Dengan banyaknya masyarakat atau heterogenitas ini kan juga akhirnya juga ada permasalahan sendiri yang dibawa dari luar, entah itu positif dan negatif. Nah, salah satunya yang negatif adalah tadi ada 3.000 kos-kosan, terus kemudian jumlah mahasiswanya banyak dan itu dari berbagai macam suku, wilayah, pulau yang mereka. Jadi bisa diibaratkan Condong Catur ini kayak Indonesia mini gitu ya Pak ya. Jadi mereka membawa budaya mereka yang positif dan negatif ambil dari sisi. Berawal dari itu, keprihatinan itu, terus kemudian kita kan menginventarisasi permasalahan tadi, jadikan jadi program. Karena dari awal-awal pemerintahan kami ini baru-baru, kemudian dalam menganggarkan pun kita juga waktu itu juga belum bisa banyak karena kita mengacu pada pemerintahan sebelumnya. Berapa Pak anggarannya yang pertama ya sekitar 10 jutaan. 10 juta? Iya. Itu kan Pak Reno tadi dari menjadi lurah itu 2015. Terus anggaran itu ada di tahun? Ya awal pemerintah itu kita di 2015 itu langsung masih kita mengacu pada anggaran sebelumnya 10 juta untuk ini, untuk kegiatan ini, Giat P4GN ini yang ada di 213 RT 64 RW. Itu kita wilayah sangat besar, ini kita memang kesulitan ya akhirnya bahwa program itu ya kita hanya sekedar mencetak saja bahan-bahan untuk kita sebarkan stiker sangat minim sekali ya Pak ya dengan paling 10 juta kita gunakan dalam setahun paling ada 2 kali pertemuan atau 3 pertemuan yang besar yang selanjutnya nanti kita tidak bisa anggarannya sudah habis. Gitu nggih. Berawal dari anggaran 10 juta sangat kecil sekali. Terus tadi disampaikan Pak Reno juga semua lapisan masyarakat itu artinya nanti terus kayak ada semacam petugas-petugas gitu dari kelurahan atau apa Pak namanya? Ya, kayak namanya Satgas ya. Jadi kalau tempat kita ini ada Satgas anti narkoba ya. Dulu juga teman-teman masih itu kita bentuk ya dari aparat pemerintah kelurahan, dari tokoh masyarakat itu sebenarnya kita bentuk itu. Cuman karena ini baru awal, kemudian kami juga baru pegang sebagai lurah, jadi kami perlu juga dengan inventarisasi permasalahan tadi kita perlu bagaimana caranya kita meningkatkan anggaran kita supaya nanti semua program bisa tercukupi. Gitu. Bagaimana kita ini kedepannya keberlangsungan program ini agar semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Tentunya kan juga ada pengawalan anggaran. Ya penganggaran itu tidak bisa dari lurah saja. Saya maunya kayak gini. Dan nanti kalau nggak cukup gimana dengan yang lainnya? Jadi nganu ya Pak ya. Dikrenah-krenah di. Saya punya temen itu namanya sering dia mengistilahkan otak-atik gadok itu. Ada di teman saya itu sering mengatakan ada ya tim ya. Siapa? Ya itu ada kebetulan. Otak-atik gadok. Jadi dijereng-jereng dari anggaran yang ini sekecil ini dan tidak bisa maksimal. Maka kita rembuk. Kita musyawarah bahwa permasalahan kelurahan Condong Catur salah satunya adalah kayak ini lho gitu ya. Ini kita perang terhadap narkoba dengan adanya masyarakat kita, warga kita yang terkena, itu kita harus serius ya. Maka kita rapat, ayo Pak Dukuh. Semua Dukuh. Ada berapa Pak Dukuhan? 18 padukuhan. 18 padukuhan. Ya, kita ajak bicara. Yuk, mari kita bersama-sama. Ini bukan keinginan lurah, tapi ini kan jadikan program. Kalau jadikan program berarti ini semua pemerintah harus terlibat untuk mengatasi masalah ini. Terus itu di 18 padukuhan tadi ya. Itu apa perangkat kelurahan itu terus di itu semua atau gimana Pak Satgasnya? Yang pertama adalah kita beri contoh, artinya awal-awal itu internal kita kuatkan dulu. Dari staf kelurahan, kasih kau ini semua itu harus kita meltingkan dulu strateginya ya Pak ya.
Nggak Luar bisa biasa kalau sekali. kita pengen sendiri itu nggak bisa. Maka dari yang punya, kita aparat kita yang punya itu kita betul-betul bersih. Ya. Ya seorang minum Berangkat minuman dari dalam keras, dulu. ya kita Nggih. bersihkan kita sendiri ya. Oh, Ya oke. kita juga punya banyak anak muda juga yang di aparat pemerintah ini atau Gen Z juga pada kerja, kita bersihkan kita dulu. Ayo kita pastikan kita tidak ada karena kita sebagai contoh. Ya, oke gitu loh. Nah, Oh, jadi kan yo kita- nek adewe arep resik, Ya, iki yo kita- paling ora ya, adewe resik-resik kan ya, ngono lho. ya. Nek arep resik-resik kok adewe glepotan, ayo malah Ya, kita sing pastikan diresiki dulu. ora resik tapi Ya. seperti Kita itu. kemudian memahami bahwa itu adalah program dari pemerintah kelurahan yang wajib ini dilaksanakan oleh semua aparat. Oke. Tidak hanya lurahnya saja. Jadi Oke. kalau ada Pak Dukuh nanti di wilayah juga sama, mereka kampanye ya anti narkoba, gimana mereka memberikan informasi yang benar pada masyarakatnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Nggih, tadi satgas-satgas. satgas-satgas. Berarti itu di setiap dusun ada satgas Ya. di bawah bendera Condong Catur. Iya. Kelurahan Condong Catur. Iya. Oh, gitu ya. Jadi bukan kita titipkan semuanya, Mas. Jadi bahkan dari tadi yang emak-emak di PKK itu juga PKK, nggih, Karang Taruna, Pemuda, nggih. ya, kemudian juga LPMD semuanya LPMD itu lembaga, di mana iya. ada lembaga di situ ada kegiatan yang kita titipkan yaitu bagaimana kampanye pencegahan untuk bahaya penyalahgunaan narkoba. Pencegahan, Ya. pemberantasan dan penyalahgunaan Ya. peredaran gelap narkoba Iya. seperti itu nggih, Pak. Itu Iya. terkait dengan satgas-satgas. Nah, selain satgas, Pak. Ini untuk apa ya? Menjadi sebuah desa bersinar itu Ya. apa aja Pak yang dimiliki, Pak? Pemerintah sudah clear Sudah clear, nggih. untuk satgas Sudah yang ada terdiri satgas, dari kemudian. elemen masyarakat Masyarakat, yang ada, nggih. ya, pemuda, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama. Ya ini semua kita kumpulkan, kita bentuk satgas ya. Gitu nggih. Ya tingkat kelurahan. Tingkat di tingkat kelurahan, nggih. Ya. Nah, tadi perjalanannya itu dari 2015 dengan 10 juta anggaran. Ya. Terus ada satgas, terus kemudian ada apa lagi yang selain satgas? Ya, juga ada beberapa komunitas kita rangkul bersama. Di sini kan ada komunitas rapi, radio yang nggih. break-break itu ya. Nggih. Kemudian ada komunitas kosapa, relawan-relawan itu juga kita rangkul. Walaupun mereka bergerak di bidang lain, tapi kita tetap kita rangkul supaya mereka bareng-bareng lah ini. Ya. Dari 10 juta di 2015 itu nambah nggak Pak atau istilahnya sampai sekarang jadi kalau ada perubahan nggak Pak? Ada itu sudah meningkat hampir berapa ya, udah meningkat 12-13 kali, sekarang udah 130, 140 ya. 140 juta ya. di tahun 2000 ya. Luar biasa sekali. Ini penontonku. Berapa? 100? Iya, 140. 140 juta, luar biasa. Nah, Pak, apakah satgas-satgas itu, terus apakah yang itu, apakah digaji? Ya, jadi sistemnya kita kan rapat dapat honor. Oh. Jadi tidak bukan gaji. Bukan gaji ya? Ya, karena kan kita banyak. Ya, ada beberapa pertemuan kita subsidi. Kemudian misalnya dari dusun sampel ya, kita ada berapa dusun yang kita sampel ya, untuk mereka kita berikan anggaran khusus ya untuk mempunyai kegiatan pencegahan. Ada juga mereka mempunyai inisiatif, kita berikan motivasi dana. Ya, mereka bikin expo ya dengan teman-teman mantan pengguna. Jadi boleh. Mereka mau bikin secara garis besar tidak ada gaji ya Pak? Tidak ada. Ya, jadi mereka lebih kepada relawan gitu, ya, yang nanti mungkin dia bisa ambil transport, ambil kegiatan, dana kegiatan lah. Oke, Pak Reno, saya dengar Pak Reno pernah menerima penghargaan dari BNN RI sebagai wilayah yang menjadi desa bersinar kayak gitu ya. Mana tim mana penghargaannya? Oke, sini, oke. Sini kasih pada. Sini, kamu sini dulu. Duduk dulu aja di sini. Duduk aja dulu sini. Ya, duduk sini. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi duduk ya. Sebetulnya ini penghargaan ini dari Kepala BNN RI ya.
Piagam Penghargaan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ya. Bapak Reno Chandra Sangaji, SIP, MIP, atas komitmen dan jasanya dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih narkoba di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tepuk tangan dong tim. Oh, luar biasa sekali nih Pak Reno. Ini piagam penghargaan yang untuk Pak Reno sendiri ya? Ya, jadi dari sebenarnya yang kedua, Pak. Oh, yang kedua. Yang tahun 2020 Iya. kita juga sebagai personal ya, kita juga diberikan dari BNN. Dari BNN RI juga. Oh, Ya, kita waktu itu kita juga sama dalam hal kita tokoh ya yang pegiat ya. Oh, Ya, gitu. kita mendapatkan juga. Artinya bahwa perjalanan ini kita sebetulnya ini tidak tahu karena mungkin dari kegiatan keaktifan kita mungkin salah satunya dinilai ya. Jadi sebetulnya ini juga wujud dari masyarakat juga, maka masyarakat juga dukungannya penuh, maka ini aktornya siapa? Aktornya Pak Reno. Tapi ini sebenarnya ini hadiah untuk kita bersama ya. Bahwa ini kepercayaan, amanah, tugas yang harus kita pertahankan. Oke. Tadi ada juga penghargaan yang lain ya? Mana ya, Yanti? Kamu sini aja. Kamu mau ngomong apa? Ngomong apa? Sana ngomong, minta gajinya naik mau piye kayak gitu. Ya, itu. Ngomong apa? Ini penghargaan juga ini dari Kepala BNNP. Kalau yang ini dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY ya. Sertifikat penghargaan dengan bangga diberikan kepada Kelurahan Condong Jatuh Sleman sebagai juara 1 lomba desa bersinar. Wih. Ini kan salah satunya penurunan ya, penyalahgunaan ya. Kemudian yang kedua ini juga penganggaran. Yang kita masih komitmennya anggaran itu tidak kita otak-atik, dan kita tambah. Berhasil menurunkan angka prevalensi, kemudian tetap konsisten dengan anggaran, bukannya malah diotak-atik dikurang, tapi menang santai wae, yuk kita duke. Nggak seperti itu ya, ditambah agar nanti teman-teman Satgas yang lain itu dalam mereka bergeraknya lebih leluasa. Oke, luar biasa sekali Pak Reno. Oke, coba. Oke. Nah, Pak Reno, tadi strategi sangat luar biasa sekali penyampaian. Selain tadi ada beberapa Satgas, kemudian nanti semua elemen masyarakat itu di salah satu kalau menjadi desa bersinar itu ada apa Pak yang lain selain itu? Ini ada intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat. Boleh dijelaskan itu Pak ke teman-teman sobat BNN? Program juga karena kita juga mendapat pendampingan dari BNN Kabupaten Sleman. Nah, di salah satu programnya juga kita kerjasama dalam intervensi berbasis masyarakat. Bagaimana masyarakat kita edukasi ya. Jadi masyarakat tuh bisa membantu pemerintah sebetulnya dengan program ini. Maka kita ini mengambil pedukuhan Kayen. Salah. Kenapa? Karena Kayen itu berbatasan karena Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Pelantir perbatasannya di Kayen. Oh, berarti dia ada di pusaran 3 kecamatan itu. Kita sasar ke pedukuhan Kayen. Ya, nanti itu program IBM ada di sana. Nah, kita kumpulkan masyarakat. Sana udah ada komplit, sana ada ada satgasnya tentu saja, ada tokoh masyarakat. Kemudian di sana ada tempat untuk poskonya juga ada. Kayak posko pengaduan kayak gitu. Ya, mereka bisa, ada berapa pengguna yang bisa langsung ya mereka dampingi ya. Mak-mak juga ada di sana, karena mak-mak kita gunakan mak-mak betul karena luas banget. Jadi kalau kayak ada semacam pecandu atau penyalahguna narkoba itu bisa langsung ke IBM itu. Jadi lebih kepada rehabilitasi begitu Pak. Jadi mereka kan aku bingung ngarep sopo gitu. Saya nanti takut dengan aparat. Kalau nanti tekan Pak Dukuh malah dilapurke. Itu misalnya yang terjadi ya di sana nanti KTP ku nanti di kapak-kapak padahal aku tuh pengen sembuh. Aku pengen keluar dari ini ya. Keluar dari cengkraman narkoba ini ya. Ini dia kita ada sediakan di sana. Mereka sudah kita latih, kemudian tanpa sama lah mereka seperti masyarakat biasa, namun
mereka itu apa ya, bisa dipercaya orang-orang tersebut. Oh, iya. Mak-mak itu bisa dipercaya. Lebih pada sifat merangkul. Merangkul nggih. Ya. Lagi-lagi Mm, pada kedekatan nggih. kedekatan, karena dia bisa memberikan advice. Oh. Ini lego aku tak le ngomong bapak mulai. Oh, kayak gitu nggih. Ya nilai Iya. ini. Iya. Tapi niatmu nek arep mari tenanan, iku aku tak le ngomong bapak. Pikir ora apa-apa. Mumpung urung ketua-tuwa. Ah. Ayo nih. Nah, terus kita ajak diskusi, mereka kita berikan Iya. peran ya. Bisa ada expo apa kecil-kecil pedoman itu kita rangkul. Mas kita kayak tugas. Mereka bisa lebih terbuka Mau, ya? Iya, karena Lebih. kita percaya dengan dia. Iya, jadi arep ning aparat wedi. Ya. Engko nek arep lapor dukuwe engko malah Iya. ya, ada ketakutan Ya, seperti itu. Iya, iya. Langsung Lebih muncullah nyaman. IBM. Ya, dari teman-teman anak muda di situ ada, kemudian juga emak-emak tadi. Sama nggih, di IBM pun semua lapisan masyarakat ada di situ nggih. Ya, tapi mereka lebih humble, lebih soft ya. Oh, nggih Ya, nggih. tidak reaksional. Pundi kos pundi. Oh, nggih nggih. Enggak modal menghakimi langsung enggak. Langsung nggih. Jadi Ya, mereka karena dia datang pengen apa ya, mendapat pelindungan. Mencari solusi. Ya, salah satunya itu. Itu salah satunya itu nggih. Ya. Ya, oke, luar biasa sekali strategi apa yang diterapkan oleh Pak Reno itu selaku lurah di Condong Catur ini, sobat-sobat. Nah, Pak Reno, selain itu semua mesti ada dong kampanye, ya kampanye kayak gitu itu nggih. Itu kayak misalnya apa Pak? Misalnya yang sudah dilakukan. Ya gini, kita menyasar karena komunitas sepeda itu kan komunitas besar ya, banyak di mana-mana ada. Nggih. Lagi ngebum ya, dari dulu sekarang pun juga masih. Artinya kita rangkul. Kita rangkul komunitas sepeda ya. Nah, yang besar nih ada Albojo, antar lintas Goes Jogja, itu semua komunitas bisa masuk di sana. Semua bisa masuk di sana. Nah, ini kami BNN Sleman punya loh Pak, komunitas sepeda. Ya, itu nanti dipimpin oleh Pak Komandan Pak Teguh. Pak besok boleh gabung ya Pak ya? Kita gabung di sini. Kita ada 10 Pak, ada 10 tapi tim terlemah itu ada 3. Satu Mas Apri, kemudian Mas Dani. Ada masa tim loading boleh, tim loading boleh. Boleh. Tim loading itu biasa hobinya di loading. Di loading, ya. Tim nuntun boleh. Biasanya kalau naik sedikit nuntun. Tim nuntun nggih. Ya. Kalau saya di posisi narik, Pak. Saya di depan narik itu. Kayak gitu. Tim pojok boleh. Tim pojok itu apa, Pak? Asal dijolke pite ngepit kancane. Itu tim pojok boleh. Jadi semua kita terima. Karena ini komunitas terbuka, jadi boleh. Itu. Yang penting happy, senang, kemudian dari itu kita bisa sampaikan kampanye. Kampanye dengan komunitas goes bersepeda. Sudah sampai mana, Pak, sepeda nih? Jadi yang pertama kita pernah goes sampai BNN Kota Batu. Kota Batu, Batu. Oh, Malang, Jawa Timur. Ya. Kita sampai ke sana. Itu goes. Iya, goes dengan tim 10. Kita termasuk Pak Reno. Iya. Pak Reno ikut. Ikut. Pri. Ikut. Dikawal sama BNN juga. Oh, BNN yang awal. Ya, itu tahun berapa, Pak? 2018. Oh, 2018. Saya belum ada ya di BNN itu ya 2018 ya. Saya belum ada. Oh, nggih. Ya, jadi di tiap kantor BNN kita singgah di sana. Ya, kita sudah mengkonfirmasi karena ini kan juga program ya. Ada yang unik nggak dalam berkampanye melalui sepeda itu, piye Pak? Ada yang unik itu? Ada kan, kita dari 10 orang tuh ada yang mantan pecandu. Oh iya. Ada mantan pecandu ikut terlibat di situ, kampanye. Kita berikan peran juga. Jadi hidupnya belum kelar. Ya, artinya dia masih bisa untuk memberikan sumbangsih sampai ke Malang, Jawa Timur. Dengan dia bergabung dengan kita, ya kita support dia, maka dia punya arti lagi bahwa satu mantan pecandu tapi masih juga bisa memberikan kontribusi. Ya, artinya meskipun mantan pecandu itu kan masih mau berkontribusi ya. Kita harusnya kalau masyarakat ya menerima gitu ya. Iya kan? Ya gitu ya. Selain ke Jawa Timur, terakhir kita ke Jakarta, kita ke BNN Pusat, ke BNN RI. Ya. Kapan itu, Pak? Itu ya 1 Oktober 2019. 2019. Ya. Pri, kita 2019 sudah di BNN belum sih? Kayaknya belum ya? Belum ya? Kita belum ya. 2019 ya, Pak? Iya. 2019 sampai ke
Jakarta. ke Jakarta. Ya, Itu dalam berkampanye itu ada suka dukanya nggak sih Pak? ya, iya, karena kita sudah apa ya niat ya, artinya bahwa ada suka dan duka itu wajar. Ya, kadang-kadang kita sudah stay di lapangan mau kampanye, hujan lebat. Nah, ini gimana ini mau dilanjut ya? Padahal programnya kita harus ke alun-alun Purwokerto misalnya udah sampai sana, kita harus ya sudah kita tak adanya saja. Di angkringan kita ngobrol-ngobrol, kita berikan teman-teman apa edukasi sebentar, kita jalan lagi. Oke, Ya gitu. pernah gitu. Pernah juga mau Hujan panas. ya udah sampai di lokasi kemalaman. Wah, ini gimana nih kita mau kampanye gimana udah malam Udah, ini. terus Ya sudah, menghina. kita Ngina. di masjid terdekat. Terus baru besoknya Ya, melakukan kampanye itu. Iya. Nah, ada kadang nggak? kita di Jumatan juga. Setelah pas Jumat kan masih banyak berkumpul. Itu apa? Kita bagi stiker itu. Pernah juga kita. Salah satu bentuk kampanye Iya, bagi stiker iya, gitu iya. ya Pak ya. Dari mana, dari Jogja Pak? Luar biasa sekali. Nah, Yes. terus tanggapan masyarakat dengan kampanye itu gimana Pak? Ada yang misalnya ada yang menolak kayak gitu, boleh diceritakan Iya, Pak? kampanye itu kan kita apa sifatnya umum ya. Ya. Artinya dari tanggapan masyarakat secara keseluruhan itu positif ya. Iya. Kenapa? Bahwa memang kalau tidak ada di gerakan itu diboomkan, itu mereka akan tidak tahu, oh siapa tuh nggak akan ngerti. Tapi begitu kita ada gerakan yang ngebum ya, itu pasti masyarakat akan menilai, oh iya ya, ini gerakan pencegahan bahaya narkoba ya ini ya. Oh, dengan GoWes ini ya, mereka akan tertanam. Oh, siapa dulu Pak Lurah dan teman-teman ke Jakarta, mereka masih ingat-ingat. Ya, kemudian dukungan masyarakat itu juga banyak yang nguntapke saja itu ribuan ya, nguntapke. Artinya apa? Mereka juga ingin ya ambil bagian dari BNN ini. Oh, begitu ya. Indil dari sini sampai ke perbatasan tuh. Setiap di perbatasan ada yang ya, ada yang indil, jemput, ada, nguntapke kayak gitu ya, luar biasa dan sekali. Kita bisa beri bendera. Ya. Kasih bendera. Ini untuk komunitasmu ya, itu himbauan ya, kayak gitu. Saat titip ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, seperti itu tapi mereka berkesan. Ya. Terus Pak Reno, di Kelurahan Condong Catur sendiri ini misalnya ada nggak sih pelayanan yang untuk memudahkan masyarakat terkait dengan narkoba, penyalahgunaan apa gitu, pelayanannya ada apa? Ya kita kan bekerja sama dengan BNNK merapat. Jadi setiap hari Selasa ya, ini rutin dari teman-teman BNN Kabupaten Sleman ini dengan pemerintah kelurahan ada merapat, disiapkan 1 unit ya, mobil ya serta ubur rampenya, masyarakat pengen berkebutuhan di situ dengan BNN bisa langsung dilayani. Nah, ini kan bukti kerjasama yang baik. Baik sekali. Kita ngoprek-ngoprek masyarakat. Sopo sing butuh surat keterangan? Arep gawe surat SKCK neng polisi. Ya, SKPN, BNN. Merapat ada lebih dekat ya gitu. Oke, terus gimana Pak untuk program-program selanjutnya, program-program kelanjutan tentang P4GN ini yang rencana akan dikenakan di Condong Catur ini Pak? Iya, jadi kita ini sebenarnya membentuk sabuk ikat yang kuat. Sabuk itu apa? Untuk pencegahan itu perlu sabuk, gimana melindungi masyarakat kita. Sabuknya dari apa? Dari tokoh masyarakat, dari mereka yang pegiat-pegiat, kita bikin sabuk kain. Kemudian besok gandok. Kita akan terus, jadi kita kuatkan di perdukuhan itu kita kuatkan. Sehingga kalau perdukuhannya kuat, nanti insya Allah dari kelurahannya juga kuat. Jadi kita bikin lapis-lapis. Nah, dengan penguatan ya Pak, Satgas dari bawah. Kemudian kita kerjasama terus bagaimana kita minta dari BNN Kabupaten Sleman ini untuk perdukuhan ini bisa nanti ada perdukuhan bersinar. Nah, lingkupnya lebih kecil lagi. Nah, salah satu kunci ke depannya. Jadi tidak hanya kelurahan saja, tapi ini melekat sampai ke perdukuhannya. Ini sudah 2 perdukuhan Mas yang sudah kita kuatkan, kita beri dana pendampingan. Luar biasa sekali. Baik Pak Reno, sebelum kita di penghujung ini Pak Reno, boleh disampaikan nih pesan dari Pak Reno buat generasi muda
Boleh dong kasih tips atau trik atau pesan-pesan moral buat generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Silakan, Pak. Ya, buat teman-teman ya yang sekarang ini mendeklarasikan dirinya Gen Z, Gen Z, sekarang ini saatnya kita menunjukkan kualitas kita. Kualitas kita akan kita maksimalkan, salah satu dengan apa? Dengan kita fokus. Yang kedua, kita harus terhindar dari narkoba. Iya, pokoknya kita mewujudkan Sleman Sembada tanpa narkoba menuju Indonesia bersinar. Bersih narkoba. Luar biasa sekali, Pak Reno. Terima kasih, Pak Reno. Oke. Pak Reno, ini ada satu kenang-kenangan. Mana tim? Tim mana? Oh, sini. Kok ada tim cewek sih? Ya. Oke. Ini gini aja. Di serahkan semua. Oke. Kok nggak ngomong ada tim cewek kamu? Pak Reno, ini ada satu kenang-kenangan nih dari Sidak Teko. Siaran mendadak, ketemu tokoh. Silakan Pak Reno, diterima. Terima kasih. Semoga Sidak Teko dari BNN Kabupaten Sleman berjalan terus, mempunyai manfaat yang luas bagi masyarakat Sleman. Semangat, tim. Baik, Sobat BNN, itu tadi obrolan kita. Oi, ini kamu tadi kok diem aja ini? Ada isinya enggak? Oh, ada. Kita lihat. Oh, Pak Reno, ada kenang-kenangan. Boleh dibuka dulu. Tak kira mau kira no isinya, no, simbolis ya. Ternyata ada. Ya. Keren, Pak. Nah, nitrobosan ya ini. Ya, biasa ini. Sidak Teko. Sidak Teko ya. Ya, nanti dipakai sebagai kenang-kenangan bahwa Pak Reno pernah kita sidak. Gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Pak Reno. Demikian tadi Sobat BNN, kita ngobrol-ngobrol dengan tokoh kita, yaitu Lurah Condong Catur. Dan kita akan jumpa lagi di part selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lain yang lebih seru, tentunya di Sidak Teko. Siaran mendadak, ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman. Oke.